Halo semua, balik lagi di channel Farafini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya buat klik like, comment, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian. Thank you. Nah, jadi di sini aku mau ngenalin ke kalian semua dosen-dosen di UNJ. Jadi walaupun kalian sekarang kayak lagi online gitu, kalian nggak bisa langsung ketemu dosennya, seenggaknya kalian tahu sifat-sifatnya kayak gimana, terus habis itu mukanya kayak gimana, dia ini ngajar apa aja gitu ya guys. Nah, di sini aku juga pengen ngasih tau ke kalian kalau misalkan dosen D3 dan S1 itu nggak dibedain. Jadi mau kalian masuk D3, kalian tetap bakal dapet dosen yang S1 juga. Walaupun kalian masuk S1, kalian juga bakal ngedapetin dosen yang ngajar di D3 juga gitu ya guys. Jadi sebenarnya tuh nggak ada pembeda D3 sama S1, cuma mata kuliahnya aja yang beda. Kalau misalkan S1 kan ada kayak praktek ngajar, kalau misalkan D3 nggak ada gitu doang guys. Nah, di sini aku mau ngasih tau ke kalian juga, satu dosen itu nggak hanya ngajar satu mata kuliah aja. Jadi satu dosen itu ngajar banyak mata kuliah. Nah, kalau misalkan di sekolah kan biasanya guru matematika ngajarnya matematika aja. Kalau misalkan guru bahasa Indonesia ngajarnya bahasa Indonesia aja. Nah, kalau misalkan dosen tata busana ini, dia tuh kayak pokoknya harus bisa semuanya. Habis itu kalau misalkan ngajar tuh dia ngajarnya nggak cuma satu mata kuliah aja gitu guys. Di sini aku bakal ngasih tahu beberapa dosen beserta fotonya supaya kalian lihat, supaya kalian tahu oh ini kayaknya dosen ini deh, oh ini kayaknya dosen ini gitu ya guys. Oke, sekarang kita mulai aja ya dari yang pertama. Yang pertama ini adalah Bu Vera. Bu Vera ini itu PA aku. Jadi buat kalian yang belum tahu PA itu apa, PA itu adalah pembimbing akademik, atau kalau misalkan di sekolah itu sama kayak wali kelas. Jadi di sini kalian bakal dapet pembimbing akademik, tapi pembimbing akademiknya itu dari semester awal kalian masuk sampai semester akhir kalian nanti keluar. Jadi nggak bakal ganti-ganti gitu kayak wali kelas kan biasanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ganti terus kan. Nah, kalau misalkan di kuliah ini PA-nya itu cuma satu, jadi kalian nggak bakal ganti-ganti PA gitu. Bu Vera ini sifatnya itu bener-bener baik banget, keibuan banget. Kalau misalkan kalian ada masalah gitu, kalian bisa cerita sama Bu Vera, karena dia kayak bisa ngasih masukan-masukan gitu. Nah, Bu Vera ini kebanyakan ngajar teori, kayak misalkan fashion komunikasi, abis itu dasar desain. Nah, aku pernah dapet Bu Vera ngajar praktek juga, itu adalah monumental tekstil. Jadi di situ kita bikin tekstil yang baru gitu dari tekstil yang udah ada gitu guys. Kalian udah tahu kan video aku sebelumnya, kalau misalkan kalian udah sering lihat semua video aku, pasti kalian tahu apa itu monumental tekstil gitu ya guys. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah Bu Ayu. Bu Ayu ini terkenal dengan dosen desain. Jadi kalau misalkan kalian dapat mata kuliah desain busana 1, habis itu desain busana 2, kalian kalau nggak sama Bu Ayu pasti sama Bu Meli gitu sih biasanya. Baik kayak Bu Vera, terus habis itu fast respon banget. Jadi aku benar-benar kayak bersyukur banget dapet Bu Ayu sebagai pembimbing aku, karena aku tugas akhirnya bisa cepet selesai sebelum deadline-nya. Itu benar-benar ngebantu banget dosen fast respon. Terus menurut aku Bu Ayu ini gayanya agak sedikit tomboy, tapi tomboy cantik gitu. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah Bu Harsuyanti. Bu Harsuyanti ini walaupun udah agak sepuh, tapi dia itu masih semangat banget loh ngajarnya. Jadi dia benar-benar totalitas banget pokoknya. Kalau misalkan kalian ketemu langsung di kampus, dia masih suka bisa diajak bercanda-bercanda gitu. Karena sebenarnya tuh dia sebenarnya orangnya asik, cuma agak tegas aja. Nah, Bu Harsuyanti ini biasanya dia ngajar mata kuliah praktek, contohnya kayak teknik menjahit, habis itu embroidery. Embroidery ini adalah kayak kalian belajar nyulam gitu. Terus habis itu dia juga ngajar busana anak gitu guys. Nah, Bu Harsuyanti ini sebenarnya dia tuh orangnya agak tegas, tapi sebenarnya dia baik. Jadi kalau misalkan kalian gak aneh-aneh, kalian pokoknya gak bakal dimarahin sama dia. Gitu aja ya guys. Pokoknya intinya kalau misalkan kalian dapat tugas, kalian langsung ngerjain, dan pastiin banget kalian jangan sampai telat ngumpulin tugas. Gitu aja ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini adalah Pak Haryono. Pak Haryono ini adalah satu-satunya dosen cowok di tata busana pas aku kuliah. Aku nggak tahu ya guys sekarang masih satu-satunya atau emang udah ada dosen baru lagi. Tapi pas kemarin aku udah mau lulus itu Pak Haryono sempat sakit.
Jadi sampai sekarang kayaknya dia belum bisa ngajar gitu guys. Jadi doain ya guys supaya Pak Haryono cepet sehat lagi, karena dia itu bener-bener baik banget, dia itu lucu. Nah Pak Haryono ini dia ngajar beberapa mata kuliah juga, contohnya kayak desain tekstil, abis itu komputer desain, abis itu dia juga ngajar menggambar mode. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa gambar banget, kalian bakal ketemu sama Pak Haryono. Nah Pak Haryono ini bakal ngajarin kalian gimana caranya bisa gambar tangan, gambar mata, gambar hidung, gambar mulut gitu guys. Oke, selanjutnya yang kelima. Yang kelima ini adalah Bu Vivi. Bu Vivi ini itu terkenal dengan dosen drafting. Draftingannya dia tuh pokoknya keren banget ya guys. Pokoknya seleranya dia tuh bener-bener bagus banget. Bu Vivi ini sebenarnya itu dia baik tapi dia juga tegas. Nah jadi kalau misalkan kalian diajar sama Bu Vivi, kalian pastiin banget perhatiin dia, cerna baik-baik apa yang udah dia bilang, apa yang udah dia kasih ke kalian, karena biasanya dia di akhir mata kuliah dia suka nanya, tadi saya jelasin apa gitu guys. Oke, selanjutnya yang keenam. Yang keenam ini adalah Bu Ernita. Kalian yang D3 pasti kalian tahu Bu Ernita ini siapa. Ya bener banget, Bu Ernita ini adalah Kaprodi atau Ketua Prodi D3 Tata Busana. Jadi Bu Ernita ini itu orangnya tomboy, menurut aku tomboy banget. Bu Ernita ini bener-bener pinter banget karena dia tuh S3 di luar negeri. Kalau nggak salah sih, aku nggak tahu nama kampusnya apa. Pokoknya tuh dia keren banget. Dia itu bener-bener kayak motivasi cewek-cewek banget, karena dia benar-benar mandiri banget. Pokoknya Bu Ernita ini benar-benar panutan deh gitu ya guys. Nah Bu Ernita ini sebenarnya backgroundnya itu dia bukan dari tata busana, jadi dia kebanyakan ngajar teori-teori gitu guys. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah Bu Esti. Bu Esti ini sebenarnya dia baik banget, cuma kalau misalkan dia mau nyindir orang itu benar-benar nusuk banget di hati, karena aku pernah ngerasain itu. Nah dia ini ngajar bahasa Inggris sama ngajar mata kuliah praktek kayak misalkan teknik menjahit. Nah kalian harus banget hati-hati. Kenapa? Kalau misalkan jahitan kalian ketahuan itu bukan hasil jahitan kalian, ngerti nggak guys? Kalau misalkan tugas kalian itu bukan hasil jahitan kalian sendiri, kalian bakal dimarahin sama dia gitu guys. Oke, selanjutnya yang ke-8. Ke-8 ini adalah Bu Lutfi. Bu Lutfi ini itu sebenarnya adalah mantan Kaprodi D3. Jadi pas aku semester 1 sampai semester 4 itu Kaprodinya adalah Bu Lutfi, tapi pas aku semester 5 sampai semester 6 itu ganti jadi Bu Ernita. Bu Lutfi ini kebanyakan juga ngajar mata kuliah praktek. Oke, selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 ini adalah Bu Suryawati. Bu Suryawati ini punya nama panggilan khas gitu. Nah, nama panggilannya ini adalah Bu Cucung. Jadi kalian bebas sih mau manggil Bu Suryawati atau mau manggil Bu Cucung. Tapi di kampus dia lebih akrab sama panggilan Bu Cucung. Nah Bu Cucung ini kebanyakan dia ngajar mata kuliah praktek, kayak misalkan bikin pola, habis itu busana pengantin juga aku sama dia. Bu Cucung ini dia bener-bener baik banget, dia tuh kocak juga. Pokoknya kalau misalkan kalian ajak bercanda dia pasti dia ngikut aja gitu guys. Pokoknya dia bener-bener dosen cewek terbaik menurut aku, dosen cewek tergaul juga. Aku suka ngikutin Instagramnya, dia suka jalan-jalan ke luar negeri gitu. Pokoknya bener-bener keren banget deh Bu Cucung. Nah selanjutnya ini yang ke-10. Yang ke-10 ini ada Bu Lila. Nah Bu Lila ini itu dia ngajar, waktu di angkatan aku dia ngajar aksesoris sama teori warna. Nah menurut aku ini Bu Lila orangnya baik banget. Nah tips aku kalau misalkan kalian dapat dosen Bu Lila, kalian harus rajin-rajin follow up ke dia tentang mata kuliahnya dia. Kalau misalkan kalian ada sesuatu yang gak ngerti, kalian langsung tanyain, karena kalau misalkan gak kayak gitu beliau nggak akan ngasih tau ke kalian. Jadi kalian harus rajin-rajin nanya ya guys. Oke, selanjutnya yang ke-11. Yang ke-11 ini adalah Bu Meli. Bu Meli ini dia itu hampir sama kayak Bu Ayu, dia itu ngajar desain juga. Jadi kalau misalkan kalian dapat mata kuliah desain busana 1, desain busana 2, nah itu dia dosennya antara Bu Ayu atau enggak Bu Meli. Nah Bu Meli ini dia tuh baik banget juga, dia tuh bener-bener kayak kalau ngomong halus banget. Oke, selanjutnya yang ke-12. Yang ke-12 ini adalah Bu Refrina. Bu Refrina ini cuma pernah ngajar 1 kali di waktu aku kuliah. Dia itu cuma ngajar sejarah mode aja.
Aku nggak tahu sih sekarang Bu Refrina masih di sana apa enggak, karena aku jarang ngeliat juga. Aku nggak tahu sebenarnya dia emang dosen tata busana apa bukan. Oke, selanjutnya yang ke-13 ini adalah yang terakhir ya guys. Yang terakhir ini adalah Bu Wesnina. Bu Wesnina ini adalah Kaprodi S1 Tata Busana. Aku pernah diajar sama dia sekali waktu mata kuliah produksi busana 1. Nah, dia ini tuh orangnya benar-benar tegas banget. Pokoknya tuh benar-benar tegas banget. Kalau misalkan kalian nggak dengerin omongannya dia, habis itu kalian nanya lagi, pasti dimarahin sama dia. Dia pasti bakal bilang, kan tadi saya udah bilang. Jadi kalau misalkan ada dosen ngasih tau apa-apa, pastiin kalian catat aja supaya kalian gak lupa gitu guys. Oke guys, gitu aja ke-13 dosen tata busana di UNJ. Semoga ini bisa ngasih tahu ke kalian atau bisa jadi ilmu tambahan buat kalian supaya tahu sifat-sifat beberapa dosen ini. Nah, maaf banget juga kalau misalkan ada beberapa dosen yang gak kesebut, karena 13 dosen ini adalah semua dosen yang pernah ngajar aku. Jadi aku nggak tahu juga kalau misalkan ada dosen baru, atau kayak misalkan ada dosen tambahan, atau kalau misalkan kayak ada dosen pengganti gitu ya guys. Jadi di video selanjutnya aku mau buat konten tentang Q&A tata busana. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya apapun itu tentang tata busana, please banget tulis di kolom komentar, nanti bakal aku jawab di video aku. Oke, thank you for watching me in this video. See you in my next video. Bye bye.